Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Metodologi Studi Islam Fakultas Agama Islam yang beranggotakan saya sendiri Adinda Robiatul Adawiyah dan rekan saya Fika Maufida. Pada hari ini kami akan menayangkan hasil presentasi yang telah kami buat yang bertemakan sumber dan pokok-pokok ajaran Islam yang terdiri dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad yang di dalamnya terkandung akidah, syariah, dan akhlak. Yang pertama yakni Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber ajaran Islam yang pertama yang dipercayai sebagai pedoman hidup umat manusia dalam memecahkan setiap persoalan, baik persoalan duniawi seperti ilmu pendidikan ataupun masalah akhirat yang membahas tentang ibadah dan lain-lain. Al-Quran adalah kitab suci yang mengandung firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turunnya secara bertahap melalui malaikat Jibril lalu dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran diturunkan dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari bertepatan pada malam ke-17 bulan Ramadan, yakni pada usia 41 tahun Nabi Muhammad sampai 9 Dzulhijjah, yakni bertepatan Haji Wada sampai tahun 63 dari kelahiran Nabi atau tahun 10 Hijriah. Isi Al-Quran ini terdiri dari 30 juz, 114 surah, dan 6.666 ayat yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Al-Quran ini diturunkan memiliki fungsi sebagai petunjuk bagi umat manusia, juga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, atau pembeda antara yang baik dan yang buruk. Seperti yang terkandung dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul adzim, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil atau antara yang benar dan yang salah. Selanjutnya, sunnah. Kedudukan as-sunnah sebagai sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran, baik mereka yang telah beriman kepada Al-Quran sebagai sumber hukum, maka secara otomatis harus percaya juga dengan as-sunnah sebagai sumber ajaran Islam. Selain didasarkan pada Al-Quran dan hadis, juga didasarkan pada pendapat kesepakatan para sahabat. Pengertian as-sunnah secara istilah yang dikemukakan oleh Muhammad Ajaj Al-Khatib ialah as-sunnah adalah hadis yang berarti segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat khalaqah atau khuluqiyah maupun perjalanan hidupnya, baik sebelum maupun sesudah ia diangkat menjadi Rasul. Pada masa Rasulullah masih hidup, hadis tidak dituliskan atau dibukukan karena pada saat itu Rasulullah berada di tengah-tengah masyarakat umat muslim, sehingga hadis tidak perlu dituliskan lagi. Secara otomatis, umat muslim jika ingin bertanya bisa langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kemampuan membaca para sahabat saat itu masih sangat terbatas. Namun sekarang, berkat para ulama, hadis sudah dibukukan dan dikodifikasikan. Seperti yang sudah kita tahu, kitab-kitab hadis yang sudah terpercaya kesohihannya, yakni karya Imam Muslim dan Imam Bukhari. Di dalam hadis terkandung 3 unsur, diantaranya yang pertama matan, yakni materi hadis, yaitu isi yang terkandung di dalam hadis tersebut membahas tentang persoalan apa.
Yang kedua, sanad, persambungan antara pembawa dan penerima hadis. Yang ketiga, rawi, yakni orang-orang yang membawa hadis. Di sini rawi memiliki syarat ketentuan tersendiri, yakni harus jujur, baligh atau dewasa, dan juga harus adil, serta tafhidz atau hafiz yang kuat hafalannya. Sebagai sumber ajaran Islam yang kedua, setelah Al-Quran, As-Sunnah atau hadis ini mempunyai fungsi yang sejalan dengan Al-Quran sebagai penafsir atau penjelas ayat-ayat tertentu. Selanjutnya, ijtihad. Ijtihad secara bahasa dari kata jahada yang menunjukkan pekerjaan yang dilakukan lebih dari biasa, yaitu penggunaan akal kuat mungkin untuk menemukan sesuatu keputusan hukum tertentu yang tidak diterapkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Abu Bakar Al-Baqilani menyatakan bahwa setiap ijtihad harus diorientasikan pada tajdid, yakni pembaharuan, karena setiap periode memiliki ciri tersendiri sehingga menentukan perubahan hukum. Namun, walaupun demikian, tidak semua hasil ijtihad merupakan pembaharuan bagi ijtihad yang lama. Sebab pada kalanya ijtihad yang baru pun tidak mengubah status ijtihad yang lama, walaupun berbeda hasil ijtihadnya, namun tidak merubah apapun status ijtihad yang lama. Ijtihad memiliki fungsi yang terdiri dari 3, yaitu fungsi ar-ruju' atau al-i'dah, yakni kembali, yaitu mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada sumber pokok, yakni Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Jadi jika ada yang melenceng, kembali lagi pada sumber hukum yang pertama dan yang kedua, yakni Al-Quran dan yang As-Sunnah. Yang kedua, fungsi al-ihya, yakni kehidupan, yaitu menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan semangat ajaran Islam agar mampu menjawab dan menghadapi tantangan zaman. Seiring bergantinya zaman, Islam semakin kesini semakin berkembang dan semakin berubah. Yang ketiga, fungsi inabah, yakni pembenahan, membenahi ajaran-ajaran Islam yang telah dijihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan dengan adanya kesalahan menurut konteks zaman, keadaan, dan tempat yang kini kita hadapi. Jadi, membenahi ajaran yang terdahulu dan yang sekarang memiliki perbedaan. Nah, dan fungsi al-inabah ini membenahi ajaran-ajaran itu sehingga pada zaman sekarang ajaran-ajaran itu dapat diterima dengan baik dan sesuai dengan ajaran dan sumber pokok agama Islam. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan dan diterangkan oleh teman saya, yakni Mbak Vika Maufida. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan pokok-pokok ajaran Islam. Pokok-pokok ajaran Islam terdiri dari 3 macam. Yang pertama, iman atau akidah, yakni keimanan atau percaya. Yang kedua, yaitu syariah, adalah suatu tata cara pengaturan atau undang-undang tentang perilaku hidup manusia untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, akhlak, kondisi mental, hati, batin seseorang yang mempengaruhi perilaku atau perbuatan lahiriah. Yang pertama, akidah. Akidah berasal dari kata aqada ya'qidu 'aqdan, yang berarti simpul, ikatan dan perjanjian yang kokoh dan kuat. Maka, akidah secara etimologis ini akan lebih jelas apabila dikaitkan dengan pengertian etimologisnya. Seperti diungkapkan oleh Syekh Hasan Al-Banna dalam Majmu' Ar-Rasail, aqaid atau bentuk jamak dari akidah adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya dari hati, mendatangkan ketentraman jiwa,
menjadi keyakinan yang tidak tercampur sedikit pun dengan keraguan-keraguan. Ruang lingkup pembahasan akidah ada 4. Yang pertama, ilahi. Yang kedua, nubuah. Yang ketiga, ruhaniyah. Dan yang keempat, sam'iyah. Ilahiyah yaitu pembahasan tentang sesuatu yang berhubungan dengan ilah atau Allah, seperti wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nubuah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, mukjizat, dan sebagainya. Yang ketiga, ruhaniyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik, seperti malaikat, jin, iblis, setan, dan roh. Yang keempat, sam'iyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya dapat bisa diketahui melalui sam'iyah, yakni dalil nakli berupa Al-Quran, As-Sunnah, seperti alam barzah, akhirat, azab kubur, dan sebagainya. Akidah Islamiyah dibangun atas 6 dasar keimanan yang lazim disebut dengan rukun iman. Rukun iman ini meliputi iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, dan iman kepada hari akhir, serta kepada qada dan qadar. Yang kedua, syariah. Syariah Islam berarti jalan yang harus ditempuh oleh orang muslim. Sedangkan menurut istilah, syariah berarti aturan atau undang-undang yang diturunkan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan alam semesta. Atau dengan pengertian lain, syariah adalah suatu tata cara pengaturan tentang perilaku hidup manusia untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruang lingkup pembahasan syariah. Yang pertama, ibadah, yaitu beberapa peraturan yang mengatur hubungan vertikal hablum minallah, terdiri dari syahadat, sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu, toharo, yaitu mandi, wudu, dan tayamum, kurban, sodakoh, dan lain-lain. Yang kedua, muamalah, yaitu suatu peraturan yang mengatur seseorang dengan lainnya dalam hal tukar-menukar. Dalam hal tukar-menukar harta, seperti jual beli dan yang searti. Di antaranya perdagangan, simpan pinjam, sewa, menyewa, penemuan, warisan, wasiat, nafkah, dan lain-lain. Kemudian munakahat, yaitu peraturan masalah hubungan berkeluarga seperti meminang, pernikahan, mas kawin, pemeliharaan anak, perceraian, berbelasungkawa, dan lain-lain. Yang selanjutnya, jinayat, yaitu peraturan yang menyangkut masalah pidana seperti qisas, diyat, kifarot, pembunuhan, perzinahan, narkoba, murtad, khianat dalam berjuang, kesaksian, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya, siyasah, yaitu masalah politik yang intinya adalah amar ma'ruf nahi mungkar, misalnya persaudaraan atau uhwah, keadilan atau adalah, tolong menolong atau ta'awun, toleransi atau tasamuh, dan lain-lain. Yang terakhir, akhlak. Akhlak adalah kondisi mental, hati, batin seorang yang mempengaruhi perbuatan dan perilaku lahiriahnya. Apabila kondisi batin seseorang baik dan teraktualisasi dalam ucapan, perbuatan, dan perilaku yang baik pula, maka hal ini disebut akhlakul karimah atau akhlak yang terpuji. Akan tetapi, jika kondisi batin itu jelek, yang teraktualisasikan dalam perkataan, perbuatan, dan tingkah laku yang jelek pula, maka dinamakan dengan akhlak yang tercela atau akhlakul mazmumah. Ruang lingkup pembahasan akhlak. Yang pertama, berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwa kepadanya, beribadah kepadanya, berdoa kepadanya, berzikir kepadanya, bertawakal kepadanya, dan tawadu kepadanya. Kemudian berakhlak kepada diri sendiri,
bersabar karena Allah, bersyukur kepada Allah, bersikap benar, bersikap amanah, dan bersikap qanaah, yaitu menerima apa adanya. Kemudian berakhlak kepada keluarga, seperti berbakti kepada orang tua, berbuat adil terhadap saudara, mendidik dan membina keluarga, pendidikan akhlak di lingkungan keluarga, dan lain-lain. Kemudian berakhlak kepada masyarakat, mempertahankan persaudaraan, saling tolong-menolong, bersikap adil, pemurah, penyantun, pemaaf, menepati janji, bermusyawarah, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, berakhlak kepada alam atau lingkungannya. Nah, memelihara ciptaan Allah, memanfaatkan alam dengan benar. Nah, mungkin itulah penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan atau ingin diskusi, dipersilahkan.